pada peringkatnya cinta itu ada peringkatnya. Cinta yang pertama tentu saja cinta ilahi tadi, cinta Tuhan itu. Yang kedua cinta kepada Rasul, kepada Nabi. Keindahan yang paling rendah sekali adalah keindahan sensual. Para sufi itu pertama menggunakan simbol burung ya. Anda tanya itu ya, begini ya, ungkapan A ya, kemudian istilah cinta pertama kali yang dikenal itu adalah mahabbah tadi itu ya, kemudian ditingkatkan lebih jauh menjadi isyik gitu, yang di dalam bahasa Melayu itu kemudian ada istilah asyik, masyuk, khusyuk itu, asyik, khusyuk, masyuk itu jadi satu kesatuan itu ya, di kesatuan. Nah mahabbah itu konon menurut sebagian sufi itu berasal dari kata al-hub ya, hub itu artinya kendi yang penuh berisi air sehingga tidak ada air bisa masuk ke dalamnya. Jadi cinta itu seperti kendi yang penuh air itu, artinya tidak mendua, kehendak akan yang satu, penuh, sudah dicukupi oleh yang satu tuh ya, dan yang satu itu adalah ya Tuhan itu. Ya. Nah, pada peringkatnya cinta itu ada peringkatnya. Cinta yang pertama tentu saja cinta ilahi tadi, cinta Tuhan itu. Yang kedua cinta kepada Rasul, kepada Nabi. Yang ketiga adalah cinta kepada orang-orang yang mulia, para wali, para ini. Nah, kemudian cinta kepada orang-orang yang terdekat, orang tua, bapak, guru, ibu, dan seterusnya cinta kepada manusia secara keseluruhan itu. Jadi derajatnya itu tidak berarti dia sifat ketuhanan itu harus mengingkari manusia, karena manusia itu diciptakan dengan penuh kecintaan, dan untuk memahami manusia jalan cinta yang diperlukan untuk bersatu dengan Tuhan itu diperlukan jalan cinta. Nah, kalau kita ingin mengenal manusia dan dunia isinya, kita menggunakan metode ilmiah. Ilmu pengetahuan, kita menggunakan akal. Tetapi untuk berhubungan dengan Tuhan, hablun minallah, kita tidak bisa menggunakan cukup dengan ilmu pengetahuan saja, tapi harus dengan cinta dan makrifat, karena Tuhan itu sifatnya spiritual dan dia bukan objek yang seperti yang dikenal dengan panca indera dan akal rasional. Dia melesat dari semua itu. Nah, itu. Di situ pesan para sufi. Tapi para sufi itu juga mengambil satu aspek estetik, maksudnya aspek keindahan daripada dimensi ketuhanan itu dari agama itu. Jadi kalau dipecah itu kan begini Pak ya. Islam itu ajaran sentralnya adalah tauhid. Ya, kesaksian bahwa Tuhan itu satu ya. Dalam surah Al-Ikhlas itu ya. Pemahaman tauhid secara metodologis, secara epistemologis mengandung 5 aspek. Pertama, aspek metafisik. Aspek metafisik itu artinya bahwa tidak ada realitas yang betul-betul hakiki kecuali Tuhan. Nah, realitas yang lain adalah yang selain Tuhan, itu tidak hakiki. Jadi ada 2 realitas, Tuhan dan selain Tuhan. Nah, itu aspek metafisiknya namanya. Itu menjadi studinya ilmu tasawuf dan ahli kalam itu ya kan. Yang kedua, aspek epistemologis. Bagaimana kita mengenal Tuhan dan ciptaannya ini, aspek secara ilmiah itu melalui pertama petunjuk wahyu. Yang kedua dengan akal ya, dengan dalil akli itu ya, dan akal. Yang ketiga melalui ayat-ayat dalam Al-Quran tadi itu ya, yang pertama, yang kedua pengetahuan suci, yang kemudian dengan panca indera kita, dengan pengalaman empiris kita tentang kehidupan. Tapi ada juga pengetahuan yang lain yang sangat penting, pengetahuan sejarah. Sebab manusia hidup sebagai makhluk bersejarah, dia mengenal masa lalu dan masa kini. Karena itu pengalaman sejarah sangat penting di dalam
bagi seorang muslim itu juga yaitu aspeknya itu. Jadi pengetahuan sejarah, pengetahuan religius, dan pengetahuan yang disebut pengetahuan alam itu, dan kemudian pengetahuan tentang humaniora. Maka kalau sekarang dipecah menjadi pertama ilmu-ilmu ketuhanan ya, dan keagamaan, dan kedua ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora, ada ilmu-ilmu sosial. Jadi manusia sebagai makhluk sosial kan, dengan kebudayaannya. Ada ilmu pengetahuan alam, ada ilmu matematika, dan semua di dalam Islam itu harus diintegrasikan ilmu-ilmu itu. Jadi yang ketiga, aspek selain itu adalah aspek etik. Aspek etik itu apa? Etika manusia berbuat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu kepada Tuhan, juga kepada hati nuraninya, dan kepada masyarakat. Tak boleh dia hanya mempertanggungjawabkan pada dirinya sendiri. Dia harus memberikan kepada masyarakat dan kepada Tuhan. Itu orang beriman. Itu aspek dari yang etikanya tadi. Aspek estetik sosiologis, aspek yang keempat sosiologi. Yang tauhid itu mempersatukan orang Islam. Di mana-mana ajaran kosmopolitan Islam itu tentang tauhid dan implikasi-implikasinya itu. Jadi orang dari Maroko, dari Indonesia itu tauhid semua, agamanya itu semua. Itu dasarnya. Itu aspek dari sosiologis ya. Jadi tauhid itu menyatukan. Aspek yang terakhir adalah aspek estetik. Tuhan Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan bagaimana keindahan itu disajikan? Orang-orang Islam itu Al-Quran itu keindahan itu kalau dalam percakapan misalnya, dalam penuturan itu tidak boleh berbicara kasar. Itu diharuskan dalam berbicara harus lembut ya dan indah, sehingga orang tidak jijik, itu tidak mual mendengar. Jadi umpatan-umpatan itu diperlukan hanya untuk hal-hal tertentu yang keterlaluan gitu ya dalam umpatan. Jadi, makanya itu ada tutur bahasa ya, tutur itu. Jadi keindahan yang dimaksud itu bukan cantik molek semata-mata, tetapi keindahan itu ada berperingkat itu. Seperti begini ya, kata Al-Ghazali itu keindahan itu ada berperingkat. Keindahan yang paling rendah sekali adalah keindahan sensual, keindahan benda-benda yang kelihatan indah tetapi tidak ada isinya apa-apa gitu loh. Hanya merangsang hawa nafsu, keinginan, tertarik dirinya. Setelah itu ada keindahan alam. Keindahan alam itu bisa dinikmati oleh anak-anak. Danau yang indah, pantai yang indah, segala macam. Karena itu perangkatnya tidak tinggi. Ada yang lebih tinggi. Karangan-karangan yang bagus itu keindahan, ilmu pengetahuan itu hanya keindahan ilmu itu indah. Tetapi hanya orang-orang yang pakar yang bisa mengerti keindahan itu. Hanya ahli-ahli fisika yang tahu keindahannya alam semesta itu secara fisik. Gitu loh. Sama dengan keindahan karangan sastra, puisi atau novel, hanya ahli sastra yang bisa mengetahui rahasianya. Nah, itu kewajibannya untuk menyampaikan pada khalayak gitu. Itu yang di atasnya itu adalah keindahan mistikal, keindahan rahasia, keindahan spiritual. Contohnya adalah pribadi Nabi Muhammad, akhlaknya, moralnya. Itulah keindahan spiritual. Mungkin seperti Mahatma Gandhi itu tidak ganteng orangnya, tetapi pribadinya dia menawan. Ya, Ayatullah Khomeini itu ada pribadi yang indah gitu ya daripada itu ya. Kalau kita tokoh-tokoh yang besar itu, nah, itulah sebetulnya cinta yang mistikal tadi, cinta yang spiritual tadi. Jadi mistikal itu identik dengan spiritual sebetulnya ya. Yang ketahin itu cinta ilahi tadi itu, cinta Tuhan itu. Nah, Tuhan itu cinta itu karena dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Nah, karya seni itu tidak berkutat ya di dalam keindahan yang lahiriah, syahir tadi itu.
dia harus mencapai keindahan spiritual. Ya, harus mengungkapkan keindahan spiritual, keindahan yang beristimewa dengan Nabi itu, sehingga mengajak pembacanya itu pada khusyuk itu ya, kepada istilahnya itu adalah suluk. Jalan tasawuf itu kan disebut juga ilmu suluk ya. Nah, karya sastra itu ibarat suluk itu ya, karya seni itu suluk. Artinya seperti syair perahu mengatakan itu, setelah kita memperbaiki itikat, maka karya satu itu menjadi jalan sarana untuk berpindah. Berpindah dari mana? Dari alam yang rendah ini ke alam yang lebih tinggi, pada kesadaran yang lebih tinggi. Jadi dia tidak ditulis karya sastra untuk memanjakan ya hasrat-hasrat badaniah kita, seperti misalnya cerita-cerita tentang percintaan. Tapi percintaan yang diatur itu mencari modal yang lebih tinggi dari percintaan yang biasa. Misalnya percintaan Nabi Yusuf dengan Sulaiha misalnya. Hampir seluruh hidupnya itu jarang berhubungan badan, tapi cinta mereka itu langgeng gitu. Artinya cinta yang makin sifatnya spiritual itu. Begitu juga tema cinta kepada Rasul di dalam syair-syair kasidah burdah, kasidah barsanji dan segala macam itu ya, dalam yang dibacakan pada Maulidil Rasul itu ya, Maulid Rasul itu. Ya, jadi apa lagi yang mau dibahas ya, Anda? Itu. Jadi yang kedua ya, mungkin yang penting di dalam bagian ini dikatakan cinta dan wujud. Cinta itu yang dimaksud wujud Tuhan. Kalau para sufi berbicara tentang wujud Tuhan, jadi maksud itu cintanya tadi itu. Jadi bukan wujud rupanya begini-begininya ini seperti yang kita ini. Nah, ini yang sering salah dimengerti gitu ya. Karena bahasa sufi itu bahasa kias ya. Sastra sufi itu sastra kias. Ya, misalnya para sufi itu pertama menggunakan simbol burung ya untuk jiwa manusia itu. Karena burung, jiwa itu seperti burung hidup di dua alam itu, alam daratan dan alam angkasa langit itu, ikan burung. Nah, itu mula-mula yang memakai simbol itu, kias itu adalah Ibnu Sina ya, di dalam Risalatut Thair itu ya, risalah burung itu. Jadi kiasnya itu begini, burung-burung itu turun, segerombolan besar burung-burung itu turun dari langit ke bumi. Dan di bumi dia diperangkap masuk jerat oleh seorang pemburu. Kemudian setelah tertangkap, burung-burung yang banyak itu akhirnya dimasukkan ke dalam sangkar ya, dalam sangkar yang indah, diberi makanan yang enak-enak. Sehingga akhirnya burung-burung itu lupa tentang asal usulnya, bahwa dia dari langit, bukan dari bumi. Tapi burung-burung ini udah puas, ingin setelah dilepas, dia tidak puas, dia kembali ke sangkarnya lagi. Karena terlalu cinta kepada dunia ini. Nah, ibarat jiwa manusia juga begitu. Setelah kita berasal dari alam yang langit, kata Ibnu Sina itu. Tapi kita lupa bahwa pengalaman di dunia ini yang mengabaikan, yaitu hedonisme spiritual itulah lawan hidup manusia ya, lawan